kembali berjumpa dengan gue, Dea. Kalau biasanya gue hadir di program Kontekspedia, maka kali ini gue pengen berbagi sebuah kisah dengan kalian semua di Konteks Story. Hujan-hujan gini jelas paling syadu bukan? Untuk mendengar kisah tentang cinta. Nah, kisah cinta yang akan gue ceritakan kali ini jelas bukan dari seorang tokoh yang kaleng-kaleng, dan jelas kalian semua pasti tak asing dengan namanya. Ya, Alfred Nobel. Seorang tokoh terkenal yang namanya tersemat menjadi sebuah penghargaan kelas dunia dan menjadi incaran para ilmuwan terkenal. Namun, apakah kisahnya seharum namanya? Inilah kisah Alfred Bernhard Nobel, penemu dinamit yang pasangannya dihamili orang dan ia yang mati dalam kesendirian. Alfred Bernhard Nobel terkenal dengan gagasannya melahirkan penghargaan Nobel. Namun di balik kesuksesannya sebagai peneliti, kehidupan pribadinya penuh dengan kegagalan. Ya, perjalanan hidup Alfred Bernhard Nobel menyedihkan. Dia merasa menyesal dengan temuan dinamitnya yang termanfaatkan di medan perang. Sementara kisah percintaan yang suram dan orang lain menghamili pacarnya. Alfred Bernhard Nobel lahir pada 21 Oktober 1833 dari pasangan Immanuel dan Carolina Nobel di Stockholm, Swedia. Dia adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Namun 4 saudaranya meninggal saat masih anak-anak. Darah ilmuwan dalam dirinya adalah turunan DNA sang ayah, seorang insinyur penemu. Kendati lahir dari keluarga terdidik, keluarganya tergolong miskin. Karena itu, Immanuel, ayah dari Nobel, pergi ke Saint Petersburg, Rusia. Di sana, ia mengambil pekerjaan di bidang produksi bahan peledak. Upayanya mengerek kehidupan istri dan 4 anaknya mulai menuai keberhasilan pasca penemuan mesin bubut vinir dan torpedo. Itu sebabnya pada 1842, istri dan anak-anaknya menyusul ke Rusia. Immanuel sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Demi mencerdaskan Nobel dan 3 saudaranya, ia mendatangkan guru privat ke rumah. Mereka juga mendapat pengajaran 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Nobel punya rekam jejak sempurna dalam mata pelajaran kimia. Di bidang ini, Alfred berguru kepada ahli kimia Rusia, yaitu Nikolai Zinin. Kendati lahir dari keluarga terdidik, keluarganya tergolong miskin. Karena itu, Immanuel, ayah dari Nobel, pergi ke Saint Petersburg, Rusia. Di sana, ia mengambil pekerjaan di bidang produksi bahan peledak. Upayanya mengerek kehidupan istri dan 4 anaknya mulai menuai keberhasilan pasca penemuan mesin bubut vinir dan torpedo. Itu sebabnya pada 1842, istri dan anak-anaknya menyusul ke Rusia. Immanuel sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Demi mencerdaskan Nobel dan 3 saudaranya, ia mendatangkan guru privat ke rumah. Mereka juga mendapat pengajaran 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Alfred Nobel punya rekam jejak sempurna dalam mata pelajaran kimia. Di bidang ini, Alfred berguru kepada ahli kimia Rusia, yaitu Nikolai Zinin. Tak puas dengan raihan ilmu selama di Rusia, 8 tahun berselang, dia memutuskan hijrah ke Paris, Prancis. Di sana, ia bertemu ilmuwan kenamaan Italia, yaitu Ascanio Sobrero, saintis penemu cairan nitrogliserin. Pertemuannya dengan Sobrero membuatnya sangat terobsesi dengan bahan peledak. Alfred Nobel mencoba membuat bahan peledak yang lebih aman untuk tersimpan dan mudah penggunaannya. Dan pada usia 18 tahun, ia memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Di tanah Amerika, Nobel menyempatkan diri menimba ilmu kepada John Eriscott. Nama ini merupakan ilmuwan berdarah Swedia Amerika Serikat yang mengembangkan kapal perang USS Monitor pada masa perang sipil di Amerika. 5 tahun berlalu, Alfred Nobel kembali ke Rusia untuk membantu ayahnya, Immanuel, membangun pabrik menyusul masuknya Rusia ke kancah perang Crimea di Ukraina. Sayangnya, Rusia kalah sehingga pabrik milik keluarganya bangkrut. Tahun 1859, ayahnya mewariskan pabrik kepada anak keduanya, yaitu Ludwig. Sementara Immanuel dan keluarga lainnya pulang kampung ke Swedia.
Alfred Nobel sendiri memilih untuk memperdalam ilmu peledak, khususnya penggunaan nitrogliserin yang efisien dan aman. Penelitiannya membuahkan hasil, dan pada 1863 ia menemukan detonatur dan mengembangkannya 2 tahun kemudian. Dan pada 1863 ia menemukan detonator dan mengembangkannya 2 tahun kemudian. Tetapi petaka menimpa Nobel pada 3 September 1864. Saat itu gudang untuk mempersiapkan nitrogliserin meledak di Hellenburg. Kejadian itu menewaskan 5 orang. Salah satunya adalah adik laki-laki Nobel, yaitu Emil. Meski sudah menewaskan adiknya, dia tetap melanjutkan penelitian dan bisnisnya yang berkaitan dengan peledak. Alfred Nobel mendirikan pabrik lain yang fokus menstabilkan peledak yang hasil pengembangannya. Dan pada tahun 1866, pabriknya di Krumel, Jerman mengalami kecelakaan yang sangat parah. Namun secara tidak sengaja, saat proses pembersihan, Nobel menemukan peledak yang aman. Metodenya adalah mencampurkan nitrogliserin dengan berbagai jenis pasir lokal yang sangat halus dan berpori. Ini adalah Kieselguhr, sisa-sisa kerangka amuba purba. Campuran beragam bahan di atas membentuk zat seperti aputi yang tidak dapat meledak dengan hanya menjatuhkan atau memanaskannya. Nobel lalu mematenkan penemuan ini di Amerika Serikat dan Inggris pada 1867 dan menamakannya dinamit. Dinamit inilah yang berperan dalam upaya membuka tambang, jalan kereta, hingga senjata. Penemuannya terus berlanjut, dan pada tahun 1875 dia menemukan gelignite atau gelatin peledak, sebuah substansi yang jauh lebih kuat dan stabil daripada dinamit. Puaskah Nobel? Ternyata tidak. Ia terus melakukan penelitian tentang peledak. Setelah 10 tahun berlalu, ia mendaftarkan hak paten atas balistit, bahan peledak yang diketahui merupakan pendahulu kordite. Berbagai penemuannya ini membuat Nobel menyandang kehormatan sebagai anggota Akademi Ilmuwan Kerajaan Swedia di 1884. Ia juga meraih predikat dokter kehormatan Universitas Uppsala pada 1893. Cerita percintaannya tak semulus karirnya sebagai penemu peledak. Hingga ajal menjemput, ia tak punya anak dan istri. Kendati tak pernah menikah, sejumlah penulis biografinya menyebut Alfred Nobel pernah menjalin kasih dengan 3 orang perempuan. Ia pernah jatuh hati kepada seorang wanita yang berasal dari Rusia, namanya Alexandra. Ironisnya, gadis pujaan hatinya itu menolak Nobel untuk dilamar. Nobel juga tercatat pernah menjalani hubungan percintaan yang cukup singkat dengan Bertha von Suttner. Surat menyurat di antara keduanya berlangsung hampir 2 dekade, yakni dari 1877 hingga 1896. Pasangan ini saling menulis surat dalam bahasa Jerman. Tercatat ada 221 surat yang Nobel kirim dan 41 surat balasan dari Hess. Fakta ini merujuk pada buku A Nobel Affair, The Correspondence Between Alfred Nobel and Sophie Hess. Setelah Nobel meninggal, Hess menjual koleksi surat tersebut ke Yayasan Nobel untuk mencegah publikasi surat tersebut dan berdampak pada citra buruk Nobel. Yayasan membeli surat-surat itu. Hess sendiri akhirnya menikah dengan seorang perwira kavaleri di Hongaria. Dari pernikahannya itu, dia mendapatkan seorang anak. Ya, belasan tahun menjalin kasih dengan Sophie Hess, pada akhirnya sang gadis dihamili oleh orang lain. Korespondensi antara Nobel dan Hess menyoroti kehidupan pribadinya. Tulisannya mengungkap kepribadian yang sangat berbeda dan citra publiknya. Surat-surat tersebut menunjukkan ia seseorang yang hipokondriak dan gila kerja. Sedangkan sebagai kekasih, Nobel paranoid, pecemburu, dan patriarki. Nobel telah mengembangkan apa yang disebutnya balistit, mahkota kejayaan, karir penelitiannya. Suatu bentuk bubuk tanpa asap yang dengan cepat menggantikan bubuk hitam di gudang senjata dunia. Namun, Prancis sudah menggunakan bubuk hampir tanpa asap yang dikembangkan oleh ahli kimia sendiri, sehingga tawaran Nobel mendapat penolakan dari Prancis. Lalu dia menawarkan balistit ke Italia dan Roma langsung menerimanya. Prancis marah karena Nobel akan menjual teknologi senjata kepada kekuatan asing. Pemerintah Prancis menuduhnya melakukan spionase sehingga menyita sejumlah kecil balistit dan sebagian besar peralatan laboratoriumnya. Prancis juga mengancam akan menjebloskannya ke dalam penjara.
Kekayaannya kebanyakan tersimpan di bank-bank Prancis. Karena itu, ia khawatir Prancis tidak akan melepaskan hartanya tersebut. Nobel lalu memutuskan menyewa kuda dan kereta untuk berkeliling bank di Paris untuk menarik semua uangnya. Kemudian ia mengirimkan uang-uang itu ke Swedia dengan kereta api dalam bagasi tanpa pendamping. Kekayaannya kebanyakan tersimpan di bank-bank Prancis. Karena itu, ia khawatir Prancis tidak akan melepaskan hartanya tersebut. Nobel lalu memutuskan menyewa kuda dan kereta untuk berkeliling bank di Paris untuk menarik semua uangnya. Kemudian ia mengirimkan uang-uang itu ke Swedia dengan kereta api dalam bagasi tanpa pendamping. Nobel mengakui temuan peledaknya ikut membawa keburukan bagi umat manusia. Merasa bersalah, dia membuat sekaligus menandatangani surat wasiat di klub Swedia Norwegia di Paris, Prancis pada 27 November 1895. Dalam surat itu, Nobel menghibahkan semua aset dan kekayaannya untuk mengapresiasi mereka yang berbuat banyak pada umat manusia. Penghargaan itu kini terkenal dengan nama Hadiah Nobel. Penghargaan itu terbagi dalam 5 bagian yang sama dan didistribusikan sebagai berikut. 1 bagian untuk orang yang membuat penelitian terpenting di bidang fisika, 1 bagian untuk orang yang membuat penemuan atau perbaikan kimia. Kemudian 1 bagian untuk orang yang membuat penemuan paling penting dalam bidang fisiologi atau kedokteran. Serta 1 bagian untuk orang di bidang sastra yang menghasilkan karya paling menonjol ke arah idealis. Mengutip laman nobelprize.org, Nobel menulis, dan 1 bagian untuk orang yang telah melakukan yang terbaik atau terbaik untuk memajukan persekutuan antar bangsa. Dan 1 bagian untuk orang yang telah melakukan yang terbaik atau terbaik untuk memajukan persekutuan antar bangsa, penghapusan atau pengurangan pasukan tetap, dan pembentukan dan promosi Kongres Perdamaian. Hadiah Nobel Fisika dan Kimia akan diberikan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia untuk pencapaian fisiologis atau medis oleh Institut Karolinska di Stockholm, bahwa untuk sastra oleh Akademi di Stockholm, dan untuk juara perdamaian dipilih oleh komite yang terdiri dari 5 orang, kata Alfred Nobel dalam surat wasiatnya. Nobel meninggalkan Paris pada 1891, setelah urusan balistik pindah ke San Remo di Riviera, Italia. Iklim yang hangat dan baik untuknya, dan di sana dia mendirikan laboratoriumnya. Pada awal tahun 90-an, depresi Nobel tampaknya membaik. Tanpa masalah, penyakit jantungnya semakin berat. Ketika Alfred Nobel meninggal, dia berada di San Remo, Italia, sendirian, hanya berteman pembantu bayaran, bahkan mereka tidak ada satupun yang bisa berbicara bahasa ibunya. Setelah terkena stroke, ia kehilangan kemampuan untuk berbicara kecuali dalam bahasa Swedia. Ragnar Sohlman, insinyur kimia yang turut membidani Yayasan Nobel, mengungkapkan betapa sedihnya tanpa seorang teman yang bisa membisikkan kata-kata yang menghibur dan suatu hari nanti akan menutup mata dengan lembut. Ragnar Sohlman tiba di San Remo sekitar 1 hari setelah kematian Nobel untuk melakukan layanan kremasi di sana. Pemakaman megahnya baru dilakukan di Stockholm, tempat abunya kini dikuburkan. Akhir tragis dari seorang saintis pemilik 355 paten yang hingga saat ini bermanfaat bagi umat manusia. Itulah kisah Alfred Nobel yang perjalanan hidupnya tak secemerlang temuan dan namanya. Saat dunia bergelak dalam segala gegap gempita ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, Nobel justru tercekat sendiri dalam kesepian dan segala kenang akan cintanya. Gimana dengan kalian semua warga konteks? Apakah hujan yang turun perlahan dengan aroma petrikor yang menguar mengawali tahun 2024 ini juga masih menyisakan kenangan akan mantan dan segala luka? Sudahlah. Yang jelas, pilihlah pemimpin baru yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jangan terjebak pada romansa lama ya. Nikmati terus program-program dari Kontek First di IG, YouTube, dan tentu saja di konteks.co.id. Ada Kontekspedia, Konteks Trivia, di luar konteks, si Palkon, Konteks on the spot, tentu saja di Konteks Story. Hati-hati ya, hujan bukan cuma bikin basah, tapi juga bikin kangen. Gue Dea, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.